kita persiapkan. Mari kita persiapkan hati kita, ya. Oke. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Oke, kalau kakak tanya apa kabarnya hari ini, adik-adik jawabnya luar biasa. Yes, yes, puji Tuhan. Ya, oke, bisa adik-adik? Oke. Oke, kakak ulangi ya. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Oke. Oke, wah semangat banget nih. Udah berdua ini. Oke, ya. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, yuk mari kita angkat satu lagu pujian. Yang ke Tuhan. Oke. Kita akan bernyanyi. Kasih Yesus indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Suaranya bisa digedein, Kak. Oke, adik-adik, kita mau persiapkan hati kita. Ya. Mari kita lipat tangan. Kita tutup mata, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi ya Tuhan Yesus, terima kasih karena berkat-Mu yang sudah kami terima pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Kau boleh memberkati ibadah pada hari ini, kiranya Kau boleh menyiapkan hati dan pikiran kami, supaya kami boleh menerima firman-Mu dan boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bimbing kami ya Tuhan Yesus, dan hanya di dalam nama-Mu, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik. Yo, kita mau memuji Tuhan sekali lagi. Ya. Oke, mari kita angkat satu lagu pujian, Allahku besar, kuat dan perkasa. Ya, ada yang tahu lagunya? Ada yang tahu nggak nih? Mana nih suaranya nih? Nggak tahu. Oh, Kimi nggak tahu ya? Oke. Oke, yuk kita dengarkan bersama-sama ya. Kak, suaranya kecil. Apa suaranya kecil, Kak? Oke, sebentar ya. Oke, bentar ya. Sudah? Sudah besar atau belum? Sudah Kak. Ya. Oke. Terima kasih. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh,
ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh. Oke, adik-adik, kita mau mendengarkan warta sekolah minggu pada pagi hari ini yang akan diwartakan oleh Kak Nino ya. Pada Kak Nino, silakan. Iya, terima kasih Kakak Rara. Selamat pagi adik-adik. Pagi, Kak. Kok lembut banget pagi, Kak. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Kak. Tuh, kayu Doang yang jawab ya. Selamat pagi, Kak Nino. Iya, terima kasih semuanya. Wah, adik-adik, sudah banyak ya yang ikut sekolah minggu hari ini. Dan tadi, mohon maaf ya adik-adik ya, agak telat sedikit masuknya karena ada kendala. Tapi, terima kasih adik-adik sekarang sudah hadir di sekolah minggu kita pagi ini. Seperti biasa ya adik-adik, setiap hari Minggu kita akan kebaktian sekolah minggu setiap jam 8. Nah, pada hari ini nanti kelas TK akan diajarkan oleh Kak Linda. Karuna oleh diajar Kak Yuan. Kelas Madya oleh Kakak. Dan kelas tunas remaja oleh Mama Ita, ya adik-adik. Dan juga adik-adik, kakak mau ingatkan kembali nih, kalau ada yang belum mengumpulkan celengan untuk renovasi gereja, masih boleh loh, ya, dikirim, titip Mama Papa untuk ke gereja, atau adik-adik buka celengannya, dihitung, kemudian difoto celengannya, ya, kirim ke kakak, atau nanti hasil uang celengan adik-adik bisa ditransfer ke panitia renovasi. Kabar-kabarin ya adik-adik yang masih belum dikumpul ya, supaya gereja kita bisa kembali menjadi gereja yang bagus karena tempat kita untuk memuji Tuhan bersama-sama. Dan terima kasih bagi adik-adik yang sudah memberi celengan ya. Kiranya apa yang adik-adik kumpulkan semua dapat berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, terima kasih. Selamat hari Minggu. Kakak Rara. Oke, Kak. Terima kasih. Oke, adik-adik kita mau memuji nama Tuhan. Oke, ya. Oke, adik-adik, kita mau persembahan nih. Nah, adik-adik, untuk persembahan, nanti melewati OVO dan GoPay ya, nanti diinfokan kembali di grup masing-masing. Ya. Oke, kita mau bernyanyi lagu sekolah minggu, Bawa Persembahanmu. Ya, adik-adik boleh sambil ikut bernyanyi ya. Oke.
Oke, adik-adik kita mau doa persembahan. Ya, yuk. Mari sikap doa yang baik. Gimana? Lipat tangan, tutup mata. Yuk, mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan karena pada hari ini kami boleh mengumpulkan persembahan kami. Kiranya ya Tuhan, persembahan yang kami kumpulkan pada hari ini dapat berguna untuk membantu merenovasi gedung gereja kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau boleh memberkati setiap kami dan kiranya Kau boleh memberikan kami kesehatan sehingga kami boleh melakukan kegiatan kami sehari-hari dengan baik. Dan hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik, sebelum kita pisah kelas pada hari ini, yuk, mari kita bernyanyi sekali lagi nih. Wah, hari ini kita banyak ini ya, banyak pujian ya. Oke, kita akan bernyanyi lagu I Love You Jesus. Ya. Kak, suaranya udah lagi gede. Aku cinta Yesus dalam sungguh. Aku cinta Yesus dalam sungguh. Cintaku dasar dalam sungguh. Cintaku dasar dalam sungguh. Cintaku dasar dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Oke, adik-adik, kita mau pisah kelas. Ya, ditunggu ya untuk break room-nya ya. Ya, adik-adik sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu ya, kembali untuk membaca Alkitab. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, kalau pada pagi hari yang indah ini, Engkau memberkati kami ya Tuhan, hingga kami dapat melakukan kebaktian skala minggu pada hari ini. Tuhan Yesus, lindungi kami pada hari ini dalam kebaktian kami ya Tuhan, agar firman Tuhan yang kami dapat pada hari ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati teman kami yang pada hari ini belum bisa bergabung bersama kami, lindungi mereka dimanapun mereka berada ya Tuhan, agar mereka dapat kembali bersama-sama berkumpul bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya adik-adik, ya apa kalian masih simpen buku agendanya, masih ada nggak? Aku udah habis. Udah pada habis ya? Udah habis, Kak. Tapi suka catat di buku lain? Atau Iya, Kak. enggak? Oh, Iya. ya ditulis ya. Ya, ntar kakak mau share screen dulu. Ya.
Minggu ini kita akan membahas Elia naik ke sorga. Dari 2 Raja-Raja 2, ayat 1 sampai 18. Nah, adik-adik buka Alkitabnya. Dari 2 Raja-Raja 2, ayat 1 sampai 18. Sudah ya? Sudah semua? Nanti masing-masing membaca 3 ayat, 3 ayat. Dari kakak dulu ya. Elia naik ke sorga. Menjelang saatnya, Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa, lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Kemudian Anggi, ayat 4-6. Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa, serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkata Elia kepadanya, "Baiklah, tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. Ya, lanjut kasih 7-9 ya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh. Ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan, lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapatkan 2 bagian dari rohmu."
Lanjut Elo, 10 sampai 12. Ya, Kak. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, padamu akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dan dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Lanjut 13 sampai 15, Noel. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu. Dipukulnya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah dihinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia. Lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Lanjut Jemima sampai 18. Mereka berkata, "Coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari tuanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh Roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah." Elisa menjawab, "Janganlah suruh pergi." Tetapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, maka berkatalah ia, "Suruhlah pergi." Mereka menyuruh 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa, yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi?" Ya, terima kasih. Sebelum kakak lanjut, kita mau nonton video dulu ya tentang Elia naik ke surga. Komik Alkitab Anak. Nabi Elia naik ke sorga. Sumber dari Kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai 18. Tugas pelayanan Nabi Elia di bumi sudah selesai, karena itu Tuhan akan membawanya ke sorga. Tuhan sudah menyiapkan pengganti Nabi Elia dan orang itu bernama Elisa. Nabi Elia menyuruh agar Elisa tinggal di Gilgal, tetapi Elisa tetap mengikuti Nabi Elia kemanapun pergi. Para nabi di Betel dan Yeriko memberitahu Elisa bahwa hari ini Nabi Elia akan pergi ke sorga.
Tetapi Elisa sudah mengetahuinya, karena itu Elisa mengikuti Nabi Elia pergi ke sungai Yordan. Nabi Elia mengambil jubahnya dan menggulungnya lalu memukulkan ke atas sungai Yordan. Tiba-tiba air sungai itu terbuka ke samping dan Nabi Elia dan Elisa berjalan di tanah yang kering. Nabi Elia menyuruh Elisa meminta sesuatu kepadanya. Nabi Elisa meminta 2 bagian roh dari Nabi Elia. Nabi Elia berkata Elisa akan menerima 2 bagian roh jika dia bisa melihat Nabi Elia naik ke sorga. Tiba-tiba datanglah kereta kuda berapi dari sorga untuk menjemput Nabi Elia. Nabi Elia pergi naik ke sorga dalam angin badai dan Elisa dapat melihatnya. Ketika Elisa merobek pakaiannya, jubah Nabi Elia dari atas jatuh ke bawah dan diambilnya. Kemudian Nabi Elisa pulang melewati sungai Yordan dan memukulkan jubah Nabi Elia ke atas air sungai. Air sungai Yordan membelah 2 dan Nabi Elisa melewatinya. Ayat hafalan. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Kitab Amsal pasal 28 ayat 20. Ya, adik-adik. Nabi Elia naik ke surga. Nah, sebelumnya kalian sudah pernah dengar belum siapa itu Nabi Elia? Ayo, siapa yang udah pernah? Belum ya, Anggi geleng-geleng berarti belum. Kasih juga. Ya, nama Elia artinya Yahweh adalah Allahku. Nah, Nabi Elia tadi kan melakukan pelayanan ke beberapa daerah ya, adik-adik ya. Nah, di dalam perjalanannya pelayanannya Nabi Elia, banyak masyarakat Israel yang melawan Baal atau berhala. Ya. Dan Nabi Elia dapat mengembalikan hati orang Israel kepada Allah. Jadi bangsa Israel yang telah menyembah Baal ya untuk kembali kepada Allah. Dan Nabi Elia juga dapat melawan atau menghadapi para diktator tanpa rasa takut, ya, karena dia percaya Allah menyertai dia, makanya dia tidak merasa takut. Kemudian, sesuai yang tadi kita baca, Elia mengetahui rencana Allah yang akan mengangkatnya ke surga. Jadi Elia tahu kalau dia akan diangkat Allah ke surga. Ya. Nah, selama perjalanan dari mana aja tadi itu Gilgal, kemudian ke daerah Yeriko, ya. Elia itu ditemani oleh Elisa. Elisa itu adalah salah satu pengikut dari Elia. Jadi selama perjalanan dari berbagai daerah itu, Elia memiliki banyak pengikut, yang tadi sampai 50.000 orang ya. Nah, itu salah satunya adalah Elisa yang dipilih Allah nanti untuk menggantikan Elia ketika Elia nanti sudah naik ke surga. Nah, Elia melakukan perjalanan ke beberapa tempat ya, karena kehendak dan perintah dari Allah. Karena Elia taat kepada Allah ya. Nah, dalam perjalanan
Elia dapat melakukan mukjizat. Yang tadi mukjizatnya apa ya, adik-adik? Kalian tahu? Membelah sungai Yordan dengan jubahnya. Ini seperti nabi siapa ya, seperti selain Elia yang dapat membelah? Musa. Nabi Musa. Ya, Musa, Anggi. Dapat membelah lautan ya. Kemudian Pak Elisa dan Elia dapat melewati sungai tersebut. Nah, tadi di Alkitab juga Elia menyuruh Elisa untuk tidak mengikutinya. Ya, ada di ayat berapa aja tuh? Coba kita buka lagi. Berkatalah ayat 4, berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau, jawab Elisa. Jadi, tetap ikut ke Yeriko ya. Jadi kemanapun Elia pergi, Elisa mengikutinya. Padahal sudah disuruh sebanyak 3 kali ya, Elia melarang Elisa untuk mengikutinya. Tapi Elisa tetap mengikuti Elia sampai Elia naik ke surga. Nah, apa permintaan Elisa kepada Elia? Yaitu sangat sukar. Tetapi Elia berkata, jika kamu dapat melihat aku naik ke surga, terangkat ke surga, maka keinginan Elisa akan terwujud. Tetapi jika tidak, maka tidak akan terwujud. Ya. Nah, ketika itu Elia terangkat ke surga dengan kereta kuda berapi dan saat angin badai. Nah, itu artinya adalah dalam kekuatan dan kekuasaan Tuhan, adik-adik. Ya. Nah, ketika itu apakah Elisa melihat Elia naik ke surga? Lihat ya. Elisa melihat Elia terangkat ke surga naik kereta kuda berapi. Ya. Nah, itu artinya apa, adik-adik? Berarti permintaan Elisa kepada Elia akan terwujud. Dengan buktinya apa? Ketika Elisa dapat menemukan atau dapat mengambil jubah Elia yang terjatuh ya, maka kekuatan kuasa Elia ada pada Elisa, yaitu Elisa dapat juga melakukan membelah sungai Yordan ya dengan bajunya dari Elia ya, adik-adik ya. Jadi Elisa mendapat kekuatan ya seperti Elia ya. Itu. Nah, dari cerita yang Alkitab, Elia dan Elisa, apa sih teladan dari Elia dan Elisa? Adik-adik, sudah pasti Elia sangat taat kepada segala perintah Allah ya, karena dia melakukan pelayanan ke berbagai daerah ya, dan dari tiap daerah itu pasti memiliki banyak kendala. Kemudian Elia itu sangat pemberani ya. Kalau dia tidak pemberani maka dia tidak bisa melakukan perjalanan ke berbagai daerah ya, adik-adik. Misalnya dengan adanya diktator-diktator di berbagai daerah. Nah, itu Elia dapat melewatinya ya, agar para bangsa Israel dapat kembali kepada Allah. Kemudian untuk Elisa itu prajurit yang sangat setia kepada Elia. Buktinya apa, adik-adik? Buktinya Elisa mengikuti Elia kemanapun dia pergi, padahal disuruh jangan mengikuti ya, tetapi Elisa terus mengikuti Elia kemanapun Elia pergi. Dan Elisa adalah seseorang yang pantang menyerah
meskipun sudah diusir oleh Elia, bukan diusir, maksudnya tidak usah ngikutin dia gitu kan, karena saya mau ke berbagai daerah. Tetapi Elisa tetap mengikuti Elia kemanapun Elia pergi. Adik-adik mau dicatat dulu di buku ya. Sama tadi udah dicatat yang dari ini, Elia naik ke surga. Udah ditulis belum ini? Udah ya, Kasih? Udah, Kak. Iya. Anggi udah? Ini ditulis, Kak. Lagi tulis? Ya. Di sini adik-adik udah tahu belum cerita tentang Elia dan Elisa? Udah tahu? Maksudnya udah ngerti perjalanan Elia dan Elisa? Sudah, Kak. Sudah ya, Elo? Iya, Kak. Coba kakak tanya Elo. Elisa, perjalanannya kemana aja? Dari Gilgal ke daerah Yeriko. Terus? Ke Melewati apa? Melewati Sungai Yordan. Oh iya. Kemudian siapakah Elisa? Anggi. Gantian. Elisa itu tadi siapa sih? Salah satu siapa? Salah satu prajurit. Ya, salah satu prajurit yang mengikuti Elia. Nah, berapa kali sih Elia menyuruh Elisa untuk tidak mengikutinya, Kasih? Berapa kali? Ayo, berapa kali? Sebanyak? Siapa yang bisa jawab? Apa Kasih? Udah ketemu Saya, belum? Kak. Apa? Siapa tadi? Anggi ya? Tadi Elo, Kak. Elo. 3 kali, Kak. 3 kali. Iya, 3 kali. 3 kali Elia bilang sama Elisa kalau dia tidak usah mengikutinya. Tetapi Elisa tetap ngikutin Elia kemanapun dia pergi. Nah, sekarang dari cerita Elia dan Elisa, menurut kalian apa sih perilaku yang dapat kita teladani dari Elia dan Elisa? Ya, seperti Elia, dia taat kepada perintah Allah. Maka kita sudah pasti juga harus taat pada perintah Tuhan. Contohnya, dengan rajin mengikuti kebaktian sekolah minggu. Ya, jadi udah tahu nih kan hari Minggu jam 8. Jadi kalian sudah bisa tanpa disuruh mama papa lagi untuk mandi atau untuk bangun ya. Jadi kalian udah, meskipun saya malam Minggu nih tidurnya malam, tapi pagi harus sudah bangun untuk mengikuti kebaktian. Itu adalah salah satu contohnya. Kemudian, berani bertindak jika ada teman yang mengajak pada pergaulan yang tidak baik. Nah, sekarang teman-teman, adik-adik di sekolah kalau punya teman, ya,
pergaulannya tidak baik, misalnya nih, contohnya, ada yang selalu mengajak kamu bermain games nih. Kalau sekarang kan ketemunya virtual ya, sama temen ya. Jadi ketemuannya pasti di games, ya. Nah, itu kalau bukannya tidak boleh, tetapi ada waktunya antara bermain games dan belajar. Nah, kalau ada teman yang selalu mengajak kalian bermain games, itu gimana adik-adik? Bisa nolak apa enggak? Berani nggak nolaknya? Bisa-bisa aja sih, Kak. Bisa-bisa aja. Bisa aja, kata Elo. Karena kalau main games biasanya Sabtu ya, atau Minggu ya. Kalau hari sekolah, waktunya untuk belajar. Jadi handphone atau laptopnya dipakai untuk belajar. Ya, seperti Elisa. Karena dia tahu Elia adalah orang yang baik, taat kepada Allah, dan juga apalagi dia akan terangkat naik surga, pasti Elisa juga ingin seperti Elia, ya, terangkat juga ke surga, taat pada perintah Allah. Nah, begitu juga dengan kalian. Contohnya, ada teman yang kalian pilih yang mana nih? Kalau ada teman yang menurut kalian, oh dia baik nih, bisa mengerti saya, atau tidak terus-terusan ngajak bermain games, atau sering ngajak belajar bersama, atau ada teman satu lagi yang seringnya dia, kadang ada teman yang bersifat egois ya adik-adik ya, maunya dia diturutin gitu. Ayo main games, harus ikut kamunya, padahal kamunya misalnya takut diomelin mama atau papa nih kalau main games terus ya, tapi temen kamu ngajaknya maksa, nanti kalau nggak diikutin apa biasanya nggak ditemenin ya. Nah, pada posisi seperti itu kalian harus bisa mempunyai sikap ya adik-adik ya, karena kan kalian tahu nih, oh saya anak Tuhan, berarti apa yang tidak baik tidak saya lakukan. Kemudian selalu setia pada Tuhan dengan selalu berdoa. Ya, dimanapun, dalam kondisi apapun, kita harus tetap selalu bawa dalam doa. Kemudian memilih teman yang dapat membawa kita ke dalam pergaulan yang baik. Ya adik-adik ya. Jadi mencari teman yang bisa membawa kita menjadi juga seseorang yang lebih baik. Jangan membawa kita menjadi seseorang yang tidak baik. Ya adik-adik ya. Ngerti? Kira-kira? Pasti tahu ya, ngerti ya. Karena ini adalah yang terjadi dalam kehidupan adik-adik. Baik di sekolah, di rumah, maupun di gereja. Ya, dimanapun pasti ada seseorang yang membawa sikap yang baik, ada yang tidak baik. Nah, itu jadi nanti tergantung adik-adik dalam memilihnya, mau ikut yang mana nih. Ya, karena saya anak Tuhan, saya tahu mana yang baik dan tidak baik, maka adik-adik bisa memilih sendiri mana pergaulan yang baik dengan pergaulan yang tidak baik. Ya, apalagi sekarang adik-adik ada yang kelas 4, ada yang kelas 5? Nggak ada ya? Kelas 4 sama kelas 6 ya, jam 5 ya? Kasih kelas berapa? Kasih kelas 4 ya? 5. Kelas 5? Ya. Oh, kasih kelas 5. Mau ANBK ya, kasih ya? Iya, Kak. Iya, jadi mesti belajar tuh. Belajar lebih semangat lagi kalau mau ANBK. Ya, kalau kelas 6 mau ujian.
Nah, kelas 4 juga begitu. Nanti ketika kelas 5 juga akan mengalami seperti kasih ANBK. Apa sih ANBK? ANBK itu seperti ujian juga adik-adik ya. Nanti juga bisa bisa ngalamin ya di kelas 5. Nah, itulah adik-adik firman Tuhan kita pada hari ini ya tentang Elia dan Elisa. Mudah-mudahan adik-adik dapat lakukan di dalam kehidupan sehari-hari adik-adik ya, dimanapun adik-adik berada. Ya, kita mau tutup dalam doa ya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, untuk mengucap syukur atas firman Tuhan yang kami dapat hari ini ya Tuhan. Kiranya apa yang kami dapat pada hari ini ya Tuhan, dapat kami selalu ingat dan dapat kami selalu lakukan di dalam pergumulan kami sehari-hari. Bimbing kami Tuhan dalam kami melewati masa-masa kami ya Tuhan, agar apa yang kami alami semuanya Engkau terus selalu menyertai kami dengan Roh Kudus-Mu. Lindungi adik-adik dalam belajar, dalam bermain, kiranya Engkau terus menyertai mereka, agar mereka dapat terus bertumbuh dalam firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan juga lindungi Papa Mama di rumah, agar mereka dapat terus membimbing adik-adik ya Tuhan, di dalam mereka melakukan kegiatan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, terima kasih Jemima, Anggi, Noel, Elo. Kembali lagi minggu depan ya. Selamat hari Minggu. Salam buat Papa Mama di rumah. Tuhan. Hari Minggu kan. Tunggu. Foto dulu belum? Kakak lupa. Elo udah live ya, Elo? Bentar ya.